Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi yang telah diberikan oleh Ibu Sasma Yunita, SPD, MPD. Ringkasan materi Bahasa Indonesia. Apabila ingin membicarakan perkembangan bahasa Indonesia, mau tidak mau kita harus membicarakan bahasa Melayu sebagai sumber bahasa Indonesia yang kita pergunakan sekarang. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dahulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara, bukan saja di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, seperti tercantum pada Ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal khusus mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, dan menurut medium pembicaraan. Dalam ragam bahasa lisan ini, pembicaraan dapat memanfaatkan tinggi rendah suara atau tekanan, air muka, gerak tangan atau isyarat untuk mengungkapkan ide. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Pada dasarnya, ragam tulis dan ragam lisan terdiri pula atas ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat, pemakaiannya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Baik ragam lisan maupun ragam tulis bahasa Indonesia ditandai pula oleh adanya ragam sosial, yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk menggambarkan sebuah cerita atau memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Tetapi, diksi tidak hanya terbatas pada pemilihan kata saja, melainkan juga untuk mengungkapkan gagasan atau menceritakan peristiwa. Pemilihan diksi yang tepat dalam penulisan karya sastra bisa membuat orang yang membaca lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang melalui hasil tulisannya. Jenis diksi berdasarkan maknanya masih terbagi menjadi dua macam, meliputi makna denotatif dan makna konotatif. Perbedaan diksi berdasarkan makna denotatif dan konotatif sesuai pada ada atau tidak adanya nilai rasa pada sebuah kata. Singkatnya, denotatif bersifat umum dan konotatif bersifat khusus. Menurut KBBI, abstrak adalah tidak berwujud dan tidak berbentuk. Sedangkan berdasarkan pengertian umum, kata abstrak adalah kata yang mempunyai acuan berupa pengertian atau teori konsep. Dalam KBBI, konkret berarti benar ada atau berwujud nyata. Sementara kata konkret secara umum adalah kata yang memiliki makna acuan objek yang bisa dilihat, dirasakan, didengar, dan dicium oleh panca indera. Kalimat adalah sebuah kumpulan kata-kata yang mempunyai arti dari suatu bahasa yang terdiri atas dua kata atau lebih yang memiliki suatu pengertian dan pola intonasi akhir. Kalimat merupakan satuan bahasa yang mengandung suatu pikiran lengkap,
dalam sebuah kalimat paling kurang mengandung suatu subjek dan predikat. Kalimat dalam lisan diucapkan dengan suara naik turun dan Kalimat dalam wujud lisan diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan diakhiri dengan sebuah intonasi akhir. Pola dasar kalimat bahasa Indonesia, kalimat yang kita gunakan sesungguhnya dapat dikembalikan ke dalam sejumlah kalimat dasar yang sangat terbatas. Dengan perkataan lain, semua kalimat yang kita gunakan berasal dari beberapa pola kalimat dasar saja. Kalimat gramatikal yaitu kalimat yang disusun mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang berlaku, baik itu struktur bahasa, penggunaan kata kerja, penggunaan kata ganti, penggunaan kalimat tanya, kalimat perintah, dan sebagainya, yang berbentuk karena adanya gabungan dua kata atau lebih yang menjadi satuan bahasa. Bentuk retotiknya berarti rencana, gaya, tata susunan, atau arsitektur kalimat yang menentukan efeknya terhadap pendengaran atau pembacanya. Kalimat secara gramatikal sudah baik belum tentu memuaskan dari sudut retoriknya. Menurut bentuknya, retoriknya kalimat dapat digolongkan jadi kalimat yang melepas atau induk anak, kalimat yang berklimaks atau anak induk, dan kalimat yang berimbang atau setara atau campuran. Sesuai tata bahasa buku bahasa Indonesia, disebutkan berdasarkan bentuk atau kategori sintaksisnya, kalimat dibedakan atas 4 macam. 1. Kalimat berita. 2. Kalimat tanya. 3. Kalimat perintah. 4. Kalimat seru. Menurut Siti Anijat menjelaskan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulis secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca, dapat memahami pikiran tersebut. Sedangkan Zainal A. dan Amran Tasai menjelaskan kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Kalimat sangat mengutamakan keefektifan informasi itu sehingga kejelasan kalimat itu dapat terjamin. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung suatu ide pokok dan penulisannya dimulai dari garis baru. Syarat-syarat paragraf: 1. Kesatuan paragraf. 2. Kepanduan paragraf. Dan pembagian paragraf menurut jenisnya. A. Paragraf pembuka atau pengantar. B. Paragraf pengembang atau inti persoalan. C. Paragraf penutup atau kesimpulan. Ada juga menurut teknik pemaparannya, paragraf dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Deskriptif atau penggambaran. 2. Ekspositoris atau paparan. 3. Argumentatif atau meyakinkan. 4. Naratif. Penalaran adalah suatu proses berpikir manusia untuk menghubung-hubungkan data atau fakta yang ada sehingga sampai pada suatu simpulan. Data atau fakta yang akan dinalar itu boleh benar dan boleh tidak benar. Disinilah letaknya kerja penalaran. Orang akan menerima data dan fakta yang benar dan tentu saja akan menolak fakta yang belum jelas kebenarannya. Penalaran deduktif bertolak dari sebuah konklusi atau simpulan yang didapat dari satu atau lebih pernyataan yang lebih umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.